bangun image yang baik, ciptakan kondisi image pada diri otak Anda bahwa olahraga otomotif itu memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD, mengharumkan nama bangsa, memberi jumlah pembalap, dan yang kedua, balap liar itu 70% ada di suatu daerah kalau tidak ada sirkuit. Betul. Suatu risiko besar bagi seorang pemimpin, kita membangun ekonominya, membangun pembangunan fisik daerahnya. Anda tidak membangun mental edukasi yang baik terhadap generasi muda. Bayangkan kalau dia pergi balap liar, Pak, karena tidak ada sirkuit permanen. Kalau dia pergi balap liar, harusnya dia tinggal di rumah belajar. Betul. Iya. Ketika dia balap liar, dia bisa kecenderungan bergaul sama orang-orang yang salah, yang bisa mengarahkan dirinya nanti ke jalan yang negatif. Salam otomotif. Perkembangan otomotif Indonesia khususnya dan di Sulawesi Selatan khususnya tidak lepas daripada sosok yang satu ini. Puluhan tahun beliau mendedikasikan diri demi pengembangan industri olahraga otomotif di Sulawesi Selatan. Bersama beliau saat ini Bapak Chandra Samad. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Semangat. Iya, sejak saya mengenal Bapak ini dari dulu sampai saat ini, yang saya sangat agum dari Bapak itu semangatnya, Pak. Siap. Semangatnya walaupun usia Bapak yang saat ini sudah tidak muda lagi, tapi semangat yang luar biasa. Apa rahasianya itu, Pak? Rasanya pertama, bagaimana kita selalu berpikir menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, ya. Bagaimana kita berbuat sesuatu ikhlas dan bagaimana kita selalu berpikir, tidak berpikir niat salah dan jelek dan syirik pada orang lain. Yang paling prinsip bagi saya, apapun yang ada di sekitar saya adalah sesuatu yang bermanfaat untuk saya dan untuk orang lain. Iya. Bapak ini kan adalah promotor handal ya untuk olahraga otomotif di Sulawesi Selatan. Siapa yang tidak kenal sosok Bapak? Oh iya Pak, sejak kapan Pak Bapak mulai terjun di industri otomotif ini Pak? Khususnya olahraga otomotif. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam otomotif, salam olahraga. Saya memang awalnya waktu masih sekolah di SMP sudah ikut tertarik dalam kegiatan-kegiatan otomotif, utamanya dalam berkendara dan bagaimana melihat kemajuan otomotif. Suatu saat saya ikut berpikir juga sebagai generasi muda ingin juga tampil sebagai membangun eksistensi diri saya dan mengukur kapasitas saya, bisa nggak saya menjadi seorang pembalap. Iya. Ternyata dukungan support orang tua, dia melihat daripada saya berperilaku yang barangkali bisa lagi negatif pada zaman itu, di mana waktu itu zaman saya obat-obat yang bisa membuat itu sekitar tahun berapa itu Pak? Tahun 77 78. 77. Waduh, saya masih masih kecil sekali. Iya. 79 saya sudah coba untuk mewakili daerah saya ikut balap di Makassar di Riburane tahun 80 juga begitu. Itu 79 itu Pak. 79, 80 sampai 83 84 di balap motor maupun di motocross. Oh iya, Bapak asli mana sih Pak? Saya aslinya orang Rekang Pak, tapi besar di daerah Bugis, di Parepare, Sidrap, orang tua karena tentara, jadi pindah-pindah tugas. Tapi sejak itu saya sekolah di Makassar, dilepas sendiri, hidup mandiri dan survive. Dari survive itulah saya melihat bahwa saya kayaknya melihat bahwa saya tidak lebih cocok untuk jadi seorang pembalap. Fisik dan dukungan material barangkali tidak. Betul karena untuk jadi pembalap memang sangat butuh biaya yang cukup lumayan Pak ya. Sebenarnya juga tidak, tapi membutuhkan waktu yang serius. Biaya tidak seberapa kalau dibanding olahraga. Ini image yang harus saya ubah sampaikan bahwa olahraga otomotif itu tidak membutuhkan terlalu banyak biaya. Memang kalau dilihat. Kalau kita pikir-pikir juga di olahraga lain, anggaplah bulu tangkis. Kalau saban malam juga beli bulu 2, selama 1 tahun juga itu jutaan juga. Iya kan? Iya betul. Iya kan? Betul. Nah itu yang bagus barangkali kita edukasi. Iya. Nah dari situ saya berpikir ketika saya menjadi seorang pembalap, saya berada di lingkungan keluarga, berada di lingkungan sahabat-sahabat teman-teman orang tua dan di lingkungan saya. Ada anggapan, itu anak nakal tuh. Ya betul. Kenapa kau balap-balap itu olahraga haram itu, mematikan, membunuh dan lain-lain semuanya. Saya dari situ terpancing untuk menjadi trigger lah barangkali saya. Wah ini harus kita rubah ini image ini. Saya
membawa diri saya bergeser dari seorang pembalap menjadi penyelenggara kegiatan balap. Ya, promotor gitu Pak ya. Promotor. Iya. Keinginan saya cuma satu, ingin membuktikan kepada orang tua bahwa olahraga otomotif ini, motorsport ini bisa membantu kita keluarga, utamanya dalam hal masalah keselamatan. Bagaimana nyawa kita jangan kita pertaruhkan di jalan raya umum, tapi di tempat yang memang disiapkan untuk itu. Dan ini memberikan kebanggaan tersendiri dan survive dan dedikasi yang bagus. Itu yang membuat saya. Tahun berapa itu Pak Bapak mulai jadi promotor? Saya 83 setelah balap motocross. Terus ada balapan berikutnya di mana panitia membutuhkan bantuan pemikiran waktu itu, dan saya ada bekal sedikit dan memang saya belajar otodidak. Mengikuti perkembangan itu dan berani membuangkan materi untuk beli majalah, beli buku yang pada saat itu barangkali waktu saya SMA itu kuliah juga masih jarang teman-teman saya berpikir seperti itu. Betul ya. Tapi saya lakukan. Saya lakukan. Untuk menambah pengetahuan saya, dan saya tampil dalam forum-forum di beberapa event saya tampil, saya memberikan pencerahan bagaimana menjadi penyelenggara yang baik. Akhirnya dari situlah saya tambah memiliki ilmu pengetahuan dan melihat tuntutan-tuntutan zaman ini bahwa olahraga motorsport ini harus memang punya perhatian khusus dan meminta dan berharap unsur-unsur yang terkait utamanya pemerintah itu harus memberikan support. Maka kita buat suatu event yang bagaimana memfasilitasi pembalap itu bisa berprestasi. Kedua, menjadi hiburan yang baik. Ketiga, merubah image masyarakat, utamanya tokoh-tokoh kita, bahwa olahraga otomotif itu sama dengan olahraga lain, bisa memberikan sesuatu kebanggaan untuk kita. Iya, betul. Iya. Betul Pak, ya. Ya, tapi kan ya mungkin saat-saat ini Pak, mungkin ya beberapa tahun terakhir ini kan mungkin kita terbentur oleh sirkuit Pak ya. Iya. Maksudnya apakah baik itu di Makassar atau di kabupaten-kabupaten yang mungkin itu sangat dihitung jari mungkin. Sangat terasa. Wilayah atau kabupaten yang ada sirkuit. Ada suatu kesyukuran bagi kita di kalangan penggemar motorsport ini bahwa 10 tahun terakhir ini alhamdulillah, mungkin akibat reformasi, tapi memang sebelum reformasi juga kita tahu mantan ketua IMI waktu itu di zaman Orde Baru Tommy Soeharto membuat Sentul. Tommy Soeharto ya. Kita juga tidak harus patut bangga bahwa dia membukanya. Tapi di daerah-daerah lain di mana waktu Orde Baru itu kepemimpinan itu tidak seperti sekarang di zaman reformasi, di mana pemimpin-pemimpin itu bisa lahir dari kalangan mana saja. Ya, betul ya. Karena pemilu demokrasi pilihan suara rakyat langsung. Nah, disitulah beberapa di antara kita awalnya barangkali ada di antara teman-teman yang menjadi pejabat sekarang melihat bahwa ini otomotif punya massa cukup banyak penggemar. Jadi untuk membangun konstituen barangkali ya dicobalah untuk bagaimana berjanji dan beberapa daerah di seluruh Indonesia itu membangun satu sirkuit. Dan alhamdulillah ternyata berdampak sangat-sangat positif dan bisa dijadikan suatu teladan bagi orang-orang lain. Di saat karena reformasi ini melahirkan kepentingan bagaimana menjadi seorang pimpinan suatu daerah itu harus survive dan membutuhkan suara banyak, dan memang dari mereka di kalangan pengusaha itu banyak yang penggemar otomotif banyak. Betul. Nah, seperti contoh lah Bapak harus dimasak kalau di Selatan. Ya, Bupati Sidrap Pak ya. Bupati Sidrap mantan ya. Dia juga ketua IMI, memang sejak kecil dia hobi otomotif. Iya. Ketika dia punya kekuasaan, ketika dia punya sedikit lebih rezeki di bidang usahanya, dia membangun komunitas dan membangun satu sirkuit. Dan alhamdulillah, sirkuit ini bukti bahwa motorsport bisa menggemahkan sesuatu dan bisa memberikan kontribusi besar terhadap sidrap. Yang tadinya sidrap di Indonesia itu barangkali sekelompok orang dan kalangan saja, atau masyarakat sidrap mereka yang ada di luar yang tahu. Dengan adanya sirkuit itu, banyak tamu-tamu, banyak tamu datang sana ya. Terekspos dengan baik, dan salah satunya sirkuit yang ada di Indonesia untuk balap motor itu yang bisa menyelenggarakan balap malam. Dan itu menjadi tren. Satu-satunya di Indonesia Pak? Satu-satunya di Indonesia. Sampai hari ini belum ada balapan yang bisa berlangsung malam di sirkuit permanen kecuali Sidrap. Kabupaten Sidrap. Sulawesi Selatan. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Kalau di Makassar sendiri Pak, apa sudah ada sirkuit yang bagus juga seperti di Sidrap? Barangkali untuk masa akan datang kita berharap ada. Itu menjadi improvement untuk kita. Yang kedua, memang Makassar ini sebenarnya kalau kita mau jujur,
Makassar ini punya potensi pembalap yang cukup bagus dan event-event balap motorsport utamanya road race sudah sering terjadi. Cuman banyak menggunakan jalan raya karena keterbatasan. Betul ya. Kami juga dari dulu saya sudah 30 tahun lalu sudah cukup banyak berteriak menghimbau. Cuman Makassar dengan wilayah yang kecil begini dengan luas lahan yang terbatas, barangkali kita juga maklum. Iya betul ya. Karena kemakluman itu pihak pemerintah juga mensupport kita karena kebetulan beberapa mantan wali kota yang kemarin termasuk Pak Ilham Sirajudin yang hobi otomotif memberikan kita kesempatan untuk menggunakan beberapa ruas jalan. Iya. Awalnya kita buat memang hampir seluruh masyarakat tidak setuju dengan alasan macet, dengan alasan lain-lain. Tapi ketika kita buat ya kita lihat bahwa akhirnya mereka sadar bahwa ini memang harus difasilitasi. Tapi yang paling penting itu bahwa itu kita membuka pola pikir kepada masyarakat bahwa memang olahraga motorsport ini utamanya balap motor itu harus diberi ruang yang sama dengan olahraga lain. Betul. Nah, cuman kita juga ngerti untuk membangun suatu sirkuit itu membutuhkan biaya yang cukup besar, Pak ya. Menurut kata orang, tapi menurut saya sebenarnya tidak. Kalau kami disiapkan lahan, tapi karena lahan terbatas nih. Yang bisa berpikir seperti ini sebenarnya mungkin Pak Gubernur ya. Karena beberapa sarana olahraga yang ada di Makassar, utamanya di Gor Sudiang itu kan milik provinsi. Harusnya memang mesti mewancanakan bahwa ada sirkuit permanen yang ada di Makassar itu adanya yang dikelola nanti oleh Pemprov Sulsel. Nah, saya jujur karena berpotensi bahwa balap ini harus terinspirasi para pembalap, makanya saya pernah membuat hampir 10 kali barangkali balap motor di Trans Studio. Trans Studio yang di belakang itu Pak ya? Di belakang. Hanya karena kemungkinan sekarang ini kondisi jalannya karena milik swasta. Kita juga sudah minta ke Pak Wali Kota dulu untuk memperbaiki, tapi itu tidak mungkin menggunakan APBD. Betul. Kita juga sadar, betul. Kita sadar dan ngerti. Makanya kita minta satu dalam zaman kondisi begini, kalau memang tidak bisa membangun sirkuit, siapkan kami sarana guna jalan raya. Tapi jujur saja, disitulah kebanggaan kami sebagai orang motorsport. Di suatu sisi kami mau membangun olahraga kami juga bijak dalam berpikir. Pemikiran kami bahwa kalau membangun suatu sirkuit itu membutuhkan biaya yang besar. Menggunakan sarana jalan raya yang ada sekarang, ya jujur saja Pak, pertumbuhan industri otomotif dengan jumlah kendaraan yang begitu padat begitu. Kami juga tidak mau suatu sisi prestasi kita bangun, tapi menyebabkan cemoohan dari masyarakat yang tidak mengerti bagaimana besarnya pengaruh motorsport ini kalau bisa berprestasi. Padahal sebenarnya kan kalau misalnya buat event begitu kan paling maksimal 2 hari Pak ya. Dan ya misalnya kalau ternyata belum ada sirkuit yang betul-betul representatif, di jalan pun tetap masih bisa digunakan ya. Jadi pertumbuhan industri otomotif dan pertumbuhan jumlah penduduk ini tidak sebanding dengan cara kami memberikan informasi dengan organisasi kami memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kalau seandainya kita adakan pool pendapat, barangkali saya yakin 80% juga masyarakat milenial atau orang-orang yang berkecimpung di dunia motorsport ini setuju kita. Betul. Di samping sebagai sarana hiburan, menyalurkan aspirasi, membangun prestasi dan menghindari balap-balap liar. Karena dengan adanya balapan yang resmi sebenarnya, secara tidak sengaja kita bisa memperkecil itu kegiatan balap liar. Betul. Makanya saya pernah mengimbau kepada pihak-pihak Polri, utamanya Sat Lalu Lintas, jika ada kegiatan perayaan Polri dan lain sebagainya, mungkin barangkali bagusnya kalau kita buat olahraga balap. Karena kalau kita berbicara tentang polisi, hanya 2 prinsip. Masalah keamanan dan menyangkut masalah kelalu lintasan. Betul. Jadi seharusnya memang kita berharap bahwa Polresta kita melalui Kasat Lantas ini selalu berkomunikasi dengan para pengguna otomotif, utamanya organisasi induknya kita Ikatan Motor Indonesia, bagaimana melakukan setiap 2 bulan sekali umpama kita buat event, kita bagaimana membuat sirkuit yang sedikit terjaga, utamanya faktor safety. Jauh sebelumnya harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa pada hari ini ada balap, ini jalan tertutup. Karena saya pikir satu, tiba-tiba keadaan-keadaan darurat saja atau ada kegiatan-kegiatan yang tidak berbau prestasi oleh pejabat kah, oleh siapakah, ada pesta pengantin dan lain sebagainya. Segampang itu tutup jalan ya. Sementara kalau untuk kegiatan event otomotif nah itu yang kita mau rubah bahwa kalau ini bisa kita lakukan karena keadaan-keadaan yang tidak terlalu prinsip dan bisa dilakukan di gedung. Sementara ini yang sangat positif yang bisa mengendalikan balap liar,
bisa melahirkan pembalap yang bisa mengharumkan nama bangsa, bisa menjadi tontonan menarik, bisa menambah PAD, harusnya lebih konsen untuk diperhatikan. Betul. Nah, mudah-mudahan lewat acara ini juga ini menjadi edukasi lagi terdengar kembali untuk orang-orang yang punya kompeten dalam hal ini. Iya. Oke. Pak, Bapak ini kan sudah promotor sudah sekian lama ya, boleh kata sudah 30 tahun lebih Pak ya. Oke, kira kesulitan yang apa Pak yang paling berat mungkin untuk melaksanakan suatu kegiatan event otomotif Pak? Kalau kegiatan otomotif Pak sebenarnya sesuatu olahraga yang sangat gampang untuk kita lakukan. Baik dari segi regulasi maupun dari segi merekrut pembalap dan lain-lain sebagainya itu sangat mudah. Ya. Karena kita salah satunya organisasi barangkali di bawah naungan KONI yang kemungkinan biasanya hari Minggunya itu ada 100 balapan yang terjadi di seluruh Indonesia. Dalam satu hari? Dalam satu hari. Oh, untuk nasional itu Pak ya? Untuk nasional. Kalau diperkecil lagi Pak untuk Sulawesi Selatan? Kalau diperkecil Sulawesi Selatan itu yang terbatas untuk kita. Karena kami pembalap kurang. Ya. Dan salah satunya organisasi di bawah naungan KONI yang tidak punya pengcap di kabupaten kota itu hanya IMI. IMI ya. Ikatan Motor Indonesia. Itu yang kita merasakan sendiri kalau ada Porda. Sangat susah kabupaten kota untuk adakan pendanaan. Betul. Karena menyangkut PAD-nya, menyangkut APBD. Dan regulasinya ada untuk PAD APBD itu kan harus untuk organisasi yang resmi. Iya. Tapi kita survive. Iya. Tetap kita ikut Porda dengan kemungkinannya dana terbatas atau kita patung-patungan antar beberapa bengkel dan apa. Kadang patung-patungan Pak ya? Kadang patung-patungan. Kendalanya yang paling utama saya satu. Mindset masyarakat penentu kebijakan ini yang susah saya rubah. Ketika saya berhadapan sama seorang aparatur pemerintah yang berpikir orientasi visioner bahwa otomotif harus dikembangkan, ketemu sama orang-orang yang kebetulan kasat lantasnya orang yang berpikir bahwa balap liar dengan melalui olahraga resmi saya lakukan, bisa menerima di suatu tempat di mana harus kita lakukan suatu balapan di sekitar jalan raya umum, ada penduduk, penghuni dan instansi terkait kebetulan gemar olahraga otomotif, sangat mudah kita dapat. Oh begitu Pak. Tapi ketika ada pergantian kepemimpinan yang tidak punya pola pikir seperti itu, kita kembali nol. Kembali nol lagi Pak ya. Iya. Yang kedua, kenapa alasan ini bisa terjadi? Kita semua pernah sekolah lah di SD, di SMP. Barangkali kalau Bapak ke toko buku beli buku bagaimana cara balap yang benar nggak ada. Nggak ada betul. Tapi kalau bagaimana main bola yang baik, iya betul. Bagaimana main bulu tangkis yang betul? Iya. Saya kira di guru SGO pada zaman dulu sekolah guru olahraga ada semua cabang olahraga dia pelajari. Betul. Satu yang tidak bisa cabang guru olahraganya starter motor aja nggak tahu. Karena memang itu spesifik Pak ya. Iya. Dan sangat dinamika Pak ya. Sangat dinamis. Iya. Saya pernah dipertanyakan kepada orang, kenapa susah banget bikin sirkuit? Saya bilang begini, tergantung dari dana, lahan dan dana parkir dan bising dan apa semua kita harus perhatikan. Yang kedua, makanya saya kembali ke tadi Pak, masalah olahraga otomotif. Kenapa kita terbatas di Sulawesi Selatan? Karena jumlah pembalap yang sedikit kali dalam 1 minggu. 1 kali 1 minggu. Kami tidak punya cabang yang ada di daerah. Kenapa tidak boleh cabang ada di daerah? Karena ini olahraga bersiko. Iya, betul. Yang dibutuhkan perhatian dan orang-orang yang menangani balap ini yang mengerti tentang safety dan regulasi. Beda dengan olahraga lain. Olahraga lain itu Anda sudah pelajari di sekolah. Waktu SD itu bulu tangkis 2 lawan 2, single. Betul. Sepak bola Bapak main di mana saja 65 kali 100 lapangan bolanya ukurannya. Betul. Dengan 11 pemain. Betul. Kalau di otomotif hari ini berlangsung balapan di 1000 tempat kota di seluruh dunia, satu pun model sirkuitnya tidak ada yang sama. Betul. Itu dinamikanya ada. Betul, dinamikanya satu ya, betul. Iya. Jadi ketika kita mau bikin balap, itu yang menjadi kendala kadang di hari hanya barangkali pembalap kita bisa maksimal. Iya. Tapi kita tidak bisa target waktu time-nya lebih bagus karena kita tidak punya ruang untuk mengadakan latihan. Kita mau tutup jalan yang sirkuit non permanen anggaplah hari Rabu supaya Kamis Jumat dia latihan dulu supaya mendapatkan kecepatan yang maksimal. Itu tidak mungkin. Nggak mungkin. Kecuali di sirkuit permanen. Iya, kecuali sirkuit permanen. Kalau olahraga lain, Anda latihan di mana saja, terus ikuti kejuaraan dunia di Rusia, lapangannya sama, pemainnya sama. Betul. Lebar gawangnya sama, 12 pasnya sama. Betul. Di situ ya dinamikanya itu olahraga motorsport. Itu juga barangkali menjadi tantangan banyak generasi muda yang suka dan gemar. Betul. Akan sangat dinamis. Sangat. Iya. Betul. Nah itu yang membuat kita Pak dalam seminggu 1 kali tidak boleh ada event bersamaan dalam satu provinsi. Kenapa? Karena jumlah pembalap yang kurang.
Iya, iya. Kebayangkan Pak kalau Maros bikin hari ini, Makassar bikin hari ini, Goa bikin hari ini, Bone bikin hari ini. Siapa pembalapnya? Maros punya 6, Iya, betul. Pangkep punya 6, Parepare punya 10, Sidra punya 12. Kalau masing-masing bikin 12 itu dengan kelas yang berbeda, sama aja tidak balap satu orang satu. Iya, betul. Larinya, betul, karena tidak mungkin digabungkan yang non sidit Betul, kelas 125, 150 dan lain-lain sebagainya. Iya, yang iya, tune up, yang standar kan tidak mungkin. Ya makanya schedule balapan itu kan diatur sama ini Diatur Pak ya. ya, supaya pada saat kita bikin di Parepare atau di Sidrap umpama, Iya. seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan bisa gabung di situ. Iya. Rame. Itu setiap kabupaten kota bisa mengadain Pak ya. Setiap kabupaten kota bisa, karena kita punya klub hampir 60 ada di semua kabupaten kota. Ada semua sebelum. Dan tetap eksis dengan keterbatasan dana APBD pun dia tetap eksis. Tetap eksis, tetap bisa jalan. Tetap ada. Iya, Jalan. iya. Dan satu hal yang perlu kita tahu bahwa olahraga otomotif begitu dinamisnya itu salah satunya olahraga yang berada di bawah Koning yang mempunyai cabang olahraga 28 jenis. 28 jenis. 28 jenis, Pak. Coba kita lihat contoh di balap roda 2 umpama motor. Ada balapnya road race, balap jalan raya. Iya, betul. Ada grass track yang modelnya antara motor biasa dimodifikasi, Iya. ada motocrossnya, ada drag bike-nya. Iya, betul. Banyak sekali jenisnya, belum roda 4-nya dan lain-lainnya semua. Kalau olahraga lain paling tinggi 3 cabang, 3 jenis. Iya, iya. Jadi ketika kita mau berbicara tentang otomotif itu kita harus punya regulasi 28 peraturan yang harus kita bawa. 28 Pak ya. 28. Nah, itu barangkali yang membuat kita lebih sedikit agak besar menguasai dan banyak menguasai peraturan dan mengerti tentang bagaimana setting itu olahraga karena banyak cabang yang kita kumpulin jadi satu baru kita bawa ke semua jenis olahraga dan akhirnya alhamdulillah. Nah, yang saya banggakan juga bahwa pernah sekali kita dikatakan bahwa olahraga otomotif itu memberikan mengancam nyawa berbahaya dan Berbahaya sebagainya. betul. Iya. Iya. Pernah suatu ketika terjadi ada balapan di mana ada korban. Langsung selama 8 bulan itu tidak ada balapan. 8 bulan ya. 8 bulan Pak, hampir. Ada daerah hampir 2 tahun. Tapi ketika kejuaraan tinju orang mati, sepak bola orang mati besok masih bisa jalan. Karena dianggap biasa-biasa saja. Iya. Padahal kalau safety-nya betul-betul dihitung dengan bagus, terus penonton juga diarahkan supaya disiplin, mungkin itu tidak akan terjadi, Pak ya. Sebenarnya begini Pak, jadi itulah kita membutuhkan bantuan pendanaan biasa dari beberapa pemerintah kota karena kemungkinan pembiayaan itu kan untuk memenuhi faktor safety. Safety ya. Safety. Yang kedua Pak, memang karena keterbatasan kadang kita tidak bisa membuat safety itu seperti yang kita harapkan. Tapi memang kan event yang kita bikin juga kalau dilihat faktor safety-nya kita tidak boleh samakan dengan MotoGP yang kecepatan 400. Betul. Kilometer per jam 300. Kita kan yang kecepatan 80 belok kiri. Betul. Belum dapat 60 belok. Jadi kalau tingkat kecelakaan terjadi apa-apa, itu ada kemungkinannya memang musibah lah. Musibah ya. Karena sejujurnya 10 tahun terakhir kalau kita bikin balap ini kita protek dengan pagar barikade. Betul, ya. Ban pengaman di semua titik dan apa. Dan pagar itu kan cukup tinggi Pak Cukup ya, sampai tinggi, 2 meter ya. Cukup tinggi Pak. Ya. Dan itu menjadi persyaratan. Jadi selama ini hampir 5 tahun 8 tahun ini alhamdulillah pernah kejadian salah satu tidak sebuah saya sebut di Iya. karena memang kita balap. Risikonya Pak kita balap di tempat non permanen. Non permanen ya. Kedua, dukungan aparatur negara dalam hal ini keamanan, ya kita juga maklum Pak mungkin tidak bisa maksimal. Masyarakat yang begitu antusias jarang melihat nonton balap, yang merasa itu kalau nonton balap itu nanti kena anginnya pembalap baru nyatakan nonton. Iya. Kita himbau mereka untuk mundur, ya alhamdulillah selama ini 4-5 tahun terakhir ini sudah mulai bagus dan masyarakat sudah mulai sadar. Kita himbau jauh sebelumnya bahwa ini berisiko dan apa dan akhirnya tingkat korban itu di sirkuit sudah mulai. Nah, hampir sudah tidak ada. Oke. Pak, Bapak setuju enggak kalau misalnya ini saya sampaikan bahwa olahraga otomotif ini bisa meningkatkan PAD, meningkatkan ekonomi kabupaten misalnya di sekitarnya? Alhamdulillah, terima kasih banyak kalau Bapak bertanya. Dan saya terima kasih sekali lagi Bapak sampai bisa memikirkan pertanyaan ini muncul ke saya. Simpel saya jawab. 1906 olahraga otomotif di dunia itu sudah mulai maju Pak. Tahun 1950 MotoGP sudah mulai jalan dengan kriterianya sampai sekarang. Kenapa Sutioso pernah mau membangun sirkuit dalam kota sebelum Singapura ada di Sudirman? Kenapa kita mau Malaysia bikin sirkuit resmi? Sekarang Thailand, Singapura dan lain sebagainya. Simpelnya begini Pak, kalau olahraga otomotif ini tidak memberikan kontribusi terhadap PAD,
Ngapain negara-negara berkembang itu negara maju mau berpikir untuk itu. Betul. Itu tanda. Dan itu sudah lama mereka lakukan. Sudah lama mereka Betul. lakukan. Dan olahraga otomotif memang betul-betul adalah sport tourism. Kalau kita bicara masalah pariwisata tourism, kita berbicara dua aspek. Aspek pertama masalah transportasi, aspek kedua menyangkut masalah ekonomi, perkembangan ekonomi. Iya, ekonomi betul. Sekarang saya sederhanakan Pak untuk PAD-nya ya. Industri otomotif maju, terbuka lahan-lahan samping side job yang lain juga terbuka, bengkel dan lain sebagainya, alat-alat racing dan apa semua masuk di kota itu kan ada pajak. Pak. Betul. Piala saban hari kita beli ada pajak, baju dan lain sebagainya. Iya. Tapi yang paling sederhananya, industri otomotif, balap olahraga otomotif memberikan kontribusi langsung kepada pelaku ekonomi real pada saat kita berlangsung acara. Iya, Satu contoh saya pernah sampaikan di Kabupaten Pangkep pada saat ada balapan. Saya tanya wakil bupatinya, kira-kira menurut prediksi Bapak berapa orang yang hadir Pak nonton balap ini? Ya kira-kira 4.000, 5.000. Kalau saya Pak prediksi sederhana menurut data pengalaman 10.000 orang. Kenapa Pak Chandra bisa tahu? Prediksi Pak. Iya. Prediksinya lintasan ini sepanjang 1,1 kilo. Kalau kiri kanan 2,2. Iya betul. 2,2 kilometer itu dalam 1 meter itu wajar kalau ada orang 5 yang nonton. Iya. Jadi kalau 2.000 meter Pak kali 5 itu 10.000 orang yang nonton. Belum yang ada di samping kiri kanan yang lagi makan. Betul. Dari sudut kontribusinya kepada pelaku ekonomi, semua yang hadir datang di tempat ini hampir 90% membawa uang, saya katakan paling kecil 50.000. Paling kecil 50.000. Iya. Mulai pagi tontonan Pak seperti olahraga lain, ini spesial. Mulai pagi dari jam 8 sampai jam 6 sore. Dan itu kan biasanya 2 hari Pak ya? 2 hari. Kita anggap aja hari Minggu jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Iya, oke. Pasti mereka membutuhkan minum 2-3 kali. Betul. Beli kue dan makan siang dan apa. Jadi kalau saya kasarkan itu 50.000 orang bawa pulang habis. 50.000 kali 10.000, 500 juta ini uang beredar di sini hari ini. Iya. 500 juta itu kalau 100 pedagang yang ada di lingkungan sirkuit ini, masing-masing orang mendapatkan 5 juta. Kalau mendapatkan 5 juta dengan modal yang dia bawa dari rumahnya ke sini dengan 2-3 juta, dia untung 3 juta. Betul. Kalau 3 juta ini dia dapat di minggu ini, sebulan aja 2 kali 6 juta. Pelaku ekonomi tidak ada yang mensesarakan anaknya tidak sekolah karena dia punya duit keuntungan. Betul. Ini real Pak. Dari segi pembalap datang mereka nginep. Mereka beli bensin di hotel gitu ya. Mereka beli makan dan lain sebagainya. Ini olahraga salah satunya yang saya anggap yang punya PAD memberikan kontribusi besar terhadap daerah olahraga motorsport. Mudah-mudahan ini menjadi indikasi Bapak kalau ada yang mendengar nanti edukasinya di situ Pak, bahwa jangan takut untuk tidak membuat suatu sirkuit. Bagus dibanding olahraga. Betul. Ya sekarang kan baru aja selesai pilkada nih Pak ya. Sudah selesai. Ya, Alhamdulillah. harapan kita dengan pemimpin-pemimpin yang baru ini ya mungkin sudah bisa berpikir lah. Ya kita berharap demikian Pak. Kita berharap demikian. Karena satu kesyukuran juga dan kebanggaan bahwa Pilkada Sulawesi Selatan ini cukup damai Pak. Cukup damai. Dan seluruh Indonesia barangkali. Patut kita syukuri. Barangkali juga ini dampak dari pandemi mendewasakan. Betul, kembali hidup normal apa adanya. Betul. Dan mudah-mudahan ya kita berharap bahwa kalau Anda mau betul-betul menjadi seorang visioner dalam memimpin, kegiatan olahraga motorsport itu harus Anda kembangkan. Baik dari segi PAD-nya akan memberikan kontribusi, memperkenalkan daerah kita karena sudah menjadi sport tourism. Ya. Makna yang paling utama adalah satu. Pemerintah berkewajiban, ini amanah undang-undang. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pembinaan, kontribusi, fasilitas dan lain sebagainya sama dengan olahraga lain. Jadi kalau di daerah nanti kota yang terpilih ada lapangan bolanya Bapak 4, masa satu sirkuit nggak ada. Betul. Kan tidak adil namanya. Ya mudah-mudahan Pak dengan ketiadaannya sirkuit Bapak tidak terhalang masuk surga karena ada satu olahraga yang Bapak tidak lakukan. Luar biasa. Tidak bisa. Iya. Dan ya dari sekian banyak tadi Pak ya maksudnya masih terbatasnya sarana terus dukungan dari pemerintah juga masih kurang maksimal. Tapi pembalap dari Sulawesi Selatan untuk yang di skala nasional ya, ada Pak ya? Alhamdulillah, itu hampir kita lupa Pak. Iya. Produk pembalap Sulawesi Selatan jauh sebelumnya Pak itu sudah memberikan kontribusi besar terhadap mengharumkan nama Indonesia, bukan nama Sulawesi Selatan Pak ya. Iya. Ini jujur saya sampaikan bahwa pernah saya menyampaikan suatu statement dan dibantah dan saya buktikan. Di tahun 2015
17 kali merah putih berkibar di luar negeri. Merah putih boleh berkibar hanya 2 momen, Pak. Prestasi olahraga dengan kunjungan presiden. Iya. Dari 17 kali itu 14 kali olahraga otomotif. Dari 17 kali 14 Dari 17 kali. kali 14 kali. Mereka juara di Jepang, juara 3. Di road race dia di India juara, di Thailand juara, di Malaysia juara dan lain sebagainya juara. Dari 17 kali. Yang 2 kalinya Pak itu olahraga bridge dengan matematika. Kami 15 kali mengibarkan merah putih. Merah putih. Merah putih itu balap motor Luar saja. biasa. Untuk 2 tahun terakhir ini Pak, 2019, Sulawesi Selatan harus bangga dan ini menjadi catatan sejarah untuk olahraga otomotif Indonesia. Andi Muhammad yang kita kenal Agus Sibu namanya 108 Pak. Dia juara APRC dunia. Dunia itu Pak. Sekarang Andi Gilang ada di Moto2, MotoGP. Awing Sanjaya ada di CRF, kejuaraan dunia. Cuman memang Pak ini otomotif tidak seperti dengan olahraga lain, kelasnya banyak. Betul. Ada kejuaraan Asia, ada kejuaraan Asia Pasifik, ada penjenjangan dari 1, 2, 3 dan 4. Dan 5 pembalap kita sekarang Indonesia ada di kelas dunia. Dan 2 diantaranya kemarin salah satunya itu adalah Muhammad Fadil, orang Wajo. Orang Wajo. Kemarin waktu dia juara dunia dia disambut oleh Pak Bupati. Juara dunia Pak. Pembalap Sulawesi Selatan. Dalam kondisi tidak ada sirkuit, Andi Gilang dengan dukungan support orang tuanya melihat perkembangan anaknya dan mau melihat bagaimana anaknya berprestasi demi untuk Sulawesi Selatan, dia bawa anaknya sekolah di luar. Dan alhamdulillah dia kibarkan merah putih. Pada saat balapan di MotoGP Pak ada bendera merah putih ada, kan ada pembalap Indonesia ada di situ. Luar biasa. Luar biasa Pak ya. Luar biasa. Iya. Dengan segala keterbatasan sirkuit dan bantuan dana. Support. Bagaimana kalau misalnya pemerintah mensupport full Pak ya? Tentunya akan lebih banyak lagi pembalap-pembalap muda yang lahir dari Sulawesi Selatan Pak ya. Sekarang ini lagi seleksi Pak, dan satu kebanggaan ini cita-cita masyarakat Indonesia secara keseluruhan mewakili. Bahwa mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, sirkuit Mandalika lagi dibangun sekarang Pak untuk persiapan MotoGP, dan kita dapat jadwal 21 Oktober. 21 Oktober. Dan sekarang sudah terbentuk tim balapnya, tapi khusus untuk Moto2, belum masuk di MotoGP karena by proses Pak. Ini kan prosesnya. Seharusnya memang sudah harus ada Pak. Kalau memang kita adakan pembinaan dari 10 tahun lalu di mana pemerintah turun tangan penuh untuk membangun dan memberikan pembiayaan yang sama dengan olahraga lain, mungkin pembalap MotoGP kita ini sudah ada di Indonesia. Tapi karena keterlambatan itu dan ya kita maklum saja. Tapi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Betul. Di kemudian hari dan kita bisa uang. Tapi yang pasti 2021 insya Allah Mandalika lagi dibangun dengan 10 hotel. Karena di otomotif Pak begini, persyaratan yang membuat suatu kegiatan olahraga kelas dunia itu pertama minimal harus di cover oleh 2 miliar manusia harus lihat. Itu persyaratan. Dengan begitu maka kita mesti kerjasama dengan paling tidak 70-80 media TV. Transportasinya mulai dari bandara, sirkuit itu lebar jalan harus 12 meter, harus punya sirkuit itu dekat dari hotel minimal 10 hotel bintang 5. Kalau bisa bintang 6, bintang 6. Iya. Itu persyaratan Pak memang untuk lain. Dan itu sudah terpenuhi. 10 hotel internasional sudah dibangun di Mandalika di kawasan industri ekonomi sana. Iya. Sirkuit Mandalika ini ada istilah 3 sekarang Pak. Tadinya 2. Sirkuit permanen, sirkuit jalan raya dijadikan sirkuit. Kalau di Indonesia beda. Sirkuit yang dijadikan jalan raya. Iya. Kalau Malaysia, kalau Singapura Pak, jalan raya dijadikan sirkuit. Kalau kami Indonesia ini sirkuit yang dijadikan jalan raya. Karena itu sirkuit jalan raya nanti sudah. Didesain seperti kan sangat cantik Pak ya. Sangat cantik. Ya terima kasih Pak Jokowi. Iya. Oke Pak, kayak kita ya sebagai promotor yang sudah lama di dunia otomotif Pak, apa harapan Bapak ke depannya untuk generasi muda dan untuk pemimpin baru ini Pak? Pemimpin baru kepala daerah yang baru saja menang di pilkada kemarin. Seperti yang saya bilang tadi Pak, saya berharap sesederhana mungkin mewakili seluruh komunitas olahraga motorsport ini. Berikan pemahaman dengan olahraga ini. Bangun image yang baik, ciptakan kondisi image pada diri otak Anda bahwa olahraga otomotif itu memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD, mengharumkan nama bangsa, memberi jumlah pembalap. Dan yang kedua,
balap liar itu 70% ada di suatu daerah kalau tidak ada sirkuit. Betul. Suatu risiko besar bagi seorang pemimpin kita membangun ekonominya, membangun pembangunan fisik daerahnya. Anda tidak membangun mental edukasi yang baik terhadap generasi muda. Bayangkan kalau dia pergi balap liar, Pak, karena tidak ada sirkuit permanen. Kalau dia pergi balap liar, harusnya dia tinggal di rumah belajar. Betul. Iya. Ketika dia balap liar, dia bisa kecenderungan bergaul sama orang-orang yang salah, yang bisa mengarahkan dirinya nanti ke jalan yang negatif. Narkoba dan lain sebagainya. Yang keempat, yang paling utama ada ketika dia berada di luar dan tidak jarang di rumah karena dia mau memperlihatkan esensi dan melampiaskan hobi dan apanya juga, dia mendapatkan pergaulan informasi yang sama yang nantinya bergaul sama orang yang kurang beradab. Pulang ke rumah, adab yang salah dari luar dia bawa ke rumah. Padahal harusnya pemerintah memberikan peradaban baru pada orang-orang generasi muda ini untuk dia bawa depannya dan dia bawa ke lingkungannya. 10 tahun ke depan kita lihat bahwa Indonesia lewat olahraga motorsport ini seperti negara-negara maju. Kapan kita mau maju kalau tidak mau ikut pola pikir orang maju? Luar biasa, luar biasa. Itu harapan, Pak, harapan. Iya, betul. Dan saya sampai hari ini tetap berjuang. Di sisi lain beberapa teman saya juga mengatakan, kenapa tidak pernah capek? Iya, betul ya. Saya hanya berpikir sederhana mungkin karena mental orang tua seorang prajurit. Tekuni apa yang kau bisa. Lahir dan berkembanglah kau dengan tujuanmu dan lanjutkan akhiri sesuatu yang kau mulai. Dan saya juga berharap barangkali di kemudian hari kalau ini terwujud harapan dan cita-cita saya, alhamdulillah itu bernilai ibadah. Iya. Malah saya pernah bercanda sama teman-teman saya, kalau kebetulan besok atau suatu saat saya tidak bisa bersama Anda lagi, Tuhan memanggil saya. Iya. Siapkan tanah saya ada di situ, tulislah di sini bermukim pejuang otomotif. Kalau perlu nisannya itu dari Sumbereker lah. Luar biasa. Tapi itu bercanda. Tuhan tidak dengan saya. Artinya saya memberikan kepada mereka pengetahuan bahwa dedikasi saya, loyalitas saya, dan lain-lain sebagainya saya persembahkan untuk kemajuan olahraga otomotif. Kalau untuk dari segi materi, Pak, sampai hari ini alhamdulillah kami bisa bertahan hidup. Dan banyak yang kami sudah korbankan untuk memajukan itu orang tidak lihat. Iya. Tapi mudah-mudahan ini membuka pemikiran baru bagi pejabat-pejabat pemerintah yang sudah ada, tapi saya juga berharap tidak semua juga daerah harus punya sirkuit, Pak. Iya. Karena seperti anggaplah kalau Maros Pangkep baru ada, Pangkep sudah ada. Oke. Yang perlu semua. Karena kita takutkan juga. Tinggal dibenahi gitu, Pak ya. Tinggal dibenahi sama-sama gabung. Karena kita berbicara tentang klub. Iya. IMI juga ini saya perlu tambahkan barangkali, Pak. Munas IMI akan berlangsung 20 Desember di Makassar. Oh, pergantian ketua ini. Ketua IMI Sulsel ya? Indonesia, Pak. Indonesia. Dilaksanakan di Makassar. Di Makassar. Oh, Makassar jadi tuan rumah. Jadi tuan rumah. Iya. Tapi karena kondisi negara Covid, jadi keterbatasan jumlah orang yang hadir dan pihak-pihak yang harus diundang harus hadir sebenarnya memeriahkan acara ini kita batasi. Saya pun juga belum tentu hadir. Iya. Karena ada keterbatasan, Pak, karena betul, Covid. Betul. Tapi mudah-mudahan dari sini juga nanti melihat bahwa apa yang kita lakukan di Sulawesi Selatan menjadi inspirasi mereka bawa pulang ke daerahnya masing-masing. Dan yang kedua, itu yang kita berharap, tolonglah utamanya kepada yang bersangkutan masalah keamanan. Dukung dan support kami kepada adik-adik kita sebelum melaksanakan suatu event, ada koordinasi dan mudahkanlah fasilitas dan perizinan. Himbauan itu saya satu karena yang terkendala kita kadang di aparat keamanan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau ada olahraga yang harus dapat dukungan dari Polri, paling utama sebenarnya dukungan itu adalah di otomotif. Karena sangat berhubungan dengan program Polri dalam rangka bagaimana tertib berlalu lintas dan bagaimana anak-anak tidak balap liar. Kenapa saya ngomong begitu, Pak? Karena dedikasi saya di Ikatan Motor Indonesia sudah begitu lama ini. Generasi saya sudah lahirkan adik-adik semua untuk menjadi seorang promotor penyelenggara yang baik. Sudah hampir ada di semua kabupaten kota. Sekarang saya bergeser lagi ke suatu bidang yang baru sebagai pemerhati keselamatan berlalu lintas. Tentu harapan itu juga seiring dengan bagaimana kemajuan industri otomotif. Yang paling pokok yang perlu Bapak tahu, pengakuan Bapak Syahrul Yassin Limpo di Gubernur. PAD Sulawesi Selatan 72% tersumbang dari industri otomotif. Gede sekali. 72%, Pak. Mestinya kalau PAD itu mau digunakan, industri otomotif ini maju. Dia maju karena perkembangan tereksposnya karena ada di olahraga otomotif. Tentu mesti supportnya itu harus ada. Iya. Oke. Saya tidak memperkecil maksud olahraga lain ya, tidak ada pikiran begitu, Pak. Tapi industri otomotif memberikan kontribusi 70% terhadap PAD.
Apakah lewat pajak? Apakah lewat industri pendukungnya? Karena satu-satunya olahraga Pak yang perlu kita ingatkan lagi kembali. Kenapa memberikan kontribusi banyak? Kalau kita bicara olahraga lain, mungkin dia beli net, dia beli raket, beli sepatu, beli bola. Iya. Kalau di otomotif dalam satu komponen ban depan saja Pak sudah mewakili beberapa banyak. Di situ ada ban, ada pentil, ada ban luar, ada subbreaker, ada setir dan lain sebagainya. Iya. Kalau seluruh komponennya kita gabung Pak, industri semua ada di situ. Kelistrikannya ada, industri karetnya ada, olinya ada, industri bahan bakarnya dan lain-lain sebagainya. Paling banyak Pak. Betul. Jadi jangan juga heran kalau kita bikin event itu kadang olahraga lain cemburu kok kenapa? Orang otomotif itu bisa banyak sponsornya, banyak apanya. Pertama mungkin karena kita banyak komponen yang bisa kita ajak. Iya. Tapi kadang juga tidak semua bisa. Tapi yang paling utama satu, karena kami di anak tiri kan kami survive. Dengan anak tirinya, kami mau memberikan bukti bahwa kamu boleh berangkat. Dan Luar biasa. Baik Pak, terima kasih banyak ini Pak Chandra waktunya. Luar biasa pembicaraan kita Pak. Mudah-mudahan jadi berkah. Amin. Ya, demikianlah tadi perbincangan kita dengan Bapak Chandra Samadania. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.